biasa. Mari sama-sama kita tepuk tangan beri kemuliaan buat Tuhan kita yang ajaib. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk Bapak Ibu hadir saudara untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau mulai ibadah hari ini. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan adalah pemilik dalam kehidupan kami Bapak. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Katakan ku taruh penuh. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Sama-sama dari awal. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam tangan-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Benar Tuhan, Engkau adalah pemilik dalam hidup kami ya Bapa. Mari jemaat katakan dari awal bahwasanya Engkau saja Tuhan yang merencanakan dalam kehidupan kami. Amin, Yesus. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Sama-sama boleh katakan. Semua yang terjadi dalam hidupku, katakan. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya, semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Engkau pemilik kami. Mari berglori. Haleluya.
Angkat hatimu, keluarkan, katakan Yesus, ancam Engkau Bapa. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah, semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Tidak ada satupun janji Engkau yang meleset buat kami. Katakan amin. Amin. Yes, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kalau Engkau adalah pemilik buat hidup kami Tuhan. Tidak pernah kami menyadari kadang-kadang Bapak kami menyakiti hati Tuhan. Sekarang kami mau rindukan bahwa hatimu itu ada bagiku Tuhan. Mari angkat sentuh pujian kembali. Katakan bahwa hatimu ada bagiku. Yes Yesus. Amin. Coba tahu pujian ini sama-sama kita boleh katakan. Hatimu ada bagi kami Bapa. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan. Dengan lembut saudara, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Yes the Lord. Aku mengukurnya atau dapat aku menghitungnya Bapa. Dapat aku menghitungnya, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Katakan sama-sama, ku bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan yang mengasihiku. Amin Yesus. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihi aku Bapa. Yang mengasihiku. Katakan lebih berharga, lebih indah, dan lebih berharga. Musik boleh mengalir. Mari bersorak kasih kita katakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hati Engkau ada buat kami Bapa. Anak-anak Tuhan yang pada pagi hari ini boleh datang Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau boleh ada dalam kehidupan kami, mengatur hidup kami Tuhan, menjadi biji mata-Mu Bapa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Engkau katakan bahwa kami berharga di mata Tuhan. Engkau mengasihi kami. Syukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihi.
Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Oh, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini. Katakan sekali lagi, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Engkau boleh buat Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menjadikan hidup kami lebih indah, lebih berharga Tuhan. Tidak ada kata-kata yang lain selain kami boleh mengucap syukur. Thanks the Lord. Pada pagi hari indah ini Tuhan, kami mau undang Engkau masuk dalam acara pimpinan kebaktian kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Siapakah kami Tuhan? Tidak ada apa-apanya. Yang kami tahu, Allah mengasihi kami, Allah mencintai kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang dimana kami bertugas Tuhan Yesus. Dari yang terbesar hingga yang terkecil pun Bapa, Engkau yang berkati. Terima kasih Yesus, segala sesuatu yang mengikat kami tolak patahkan dengan darah Yesus. Biar kami boleh bersuka cita, kami boleh katakan Yesus Engkau baik buat kami. Dan pagi hari ini mari sama-sama yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama boleh katakan amin. Yeay. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Boleh katakan amin. Yuk kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih. Jadi apa? Jadi umatnya. Sama-sama katakan. Kita dipilih dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan hanya bagi siapa? Lagi katakan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih. Jadi apa saudara? Oh yes. Kita dipilih dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah kemuliaan, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami.
katakan yes. 1, 2, 3 yes. Kita makan satu pujian kembali bahwa hatiku percaya Tuhan. Yes. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan Dialah benara, dan kota perlindungan. Yes, sama-sama angkat tangannya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati apa saudara? Hatiku percaya. Amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancam, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama serukan. Mulai lagi dari awal ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia apa saudara? Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan Dialah benara. Oke, siap-siap tangannya semuanya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Nanti siapa yang percaya? Ku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancam, amin. Ku kasih setiamu tak pergi dariku. Beri tepuk tangan buat pemusik kita yuk. Kasih keplosnya buat para pemusiknya. Yeay. Tidak lupa juga nih buat singer-singer yang ajaib, yang luar biasa, kasih tepuk tangan juga ya. Wow. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan apa saudara? Pernah berubah. Amin. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancam, namun kasih setiamu, amin, tak pergi dariku. Yeah. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancam, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Once again, kasih setiamu tak pergi dariku. Yeay. Luar biasa. Sebelum kita persiapkan diri kembali, saya undang Bapak Ibu dan saudara untuk bangkit berdiri. Untuk mengatakan bahwa kita adalah tanah liat yang siap dibentuk. Tuhan adalah penjunan kami. Berharga di mata Tuhan. Bagai tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu.
hambanya saya persilakan. Kau pemilikku dan membantuku, kau bantu hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau pemilikku dan membantuku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Huratakarapan sekian sekali lagi katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membantuku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh lagi, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Urapa sekiata karata karabata karabasikididi. Urata kata karabata karata karabasikididi. Urara la balabasikididi. Urala basikiata karale. Di hadapanmu tuh nyatakan kemuliaan-Mu, tuh nyatakan kemuliaan-Mu, tuh nyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, haleluya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Tuhan ada penjunanmu, Dia menjadikan indah. Terima kasih Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau menciptaku, Engkau pembentukku, Engkau pemeliharaku, Engkau penjunanku. Kami di tanah liat yang tidak berguna, di tangan-Mu kami jadi indah, kami jadi indah sesuai kehendak-Mu Bapa. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat ini juga. Terima kasih Bapa. Bagaikan tanah liat di tangan-Mu. Mungkin saat ini kami adalah tanah liat yang diinjak-injak orang, yang tidak diperhitungkan oleh orang lain. Mungkin saat ini Tuhan, kami diabaikan. Kami tanah liat Tuhan, yang tidak berupa, tidak indah, tidak baik adanya, dan tidak berguna. Tetapi di tangan-Mu Tuhan, Engkau jadikan kami bejana yang indah, bejana yang berguna, bejana yang mulia, yang indah Tuhan. Di tangan-Mu kami sungguh berharga. Di tangan-Mu Tuhan, kami menjadi harta kesayangan-Mu. Engkaulah penjunan kami Tuhan. Bentuk kami masing-masing seturut kehendak-Mu Tuhan. Engkau menciptakan kami, membentuk kami, memilih kami Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, pencipta alam semesta, yang punya seluruh bumi ini Tuhan. Tuhan, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami menyembah.
Terima kasih kepada hari ini kami ada di rumah-Mu, ada di tempat ini untuk menyembah Engkau, beribadah pada Engkau Tuhan, memuji menyembah-Mu. Berkati setiap yang hadir, jemaat-jemaat-Mu yang betul setia kepada Engkau, yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Engkau jamah dengan firman-Mu Tuhan. Urapi semua mata, telinga, pikiran hati kami akan tertuju akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Engkau ambil alih, Engkau taruh perkataan dan firman di bibir hamba-Mu Tuhan. Bila firman yang akan disampaikan hamba-Mu, biarlah Tuhan semuanya dari Engkau, berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Kita tidak terasa sudah hampir menyelesaikan bulan Agustus. Ya, hampir setahun ya. Kita mengalami banyak berbagai masalah, tapi kita percaya setiap masalah yang kita hadapi itu membawa kebaikan-kebaikan pada kita. Ya. Kita berharga di mata Tuhan. Itu judul khotbah yang akan saya sampaikan pada hari ini. Kita berharga di mata Tuhan. We are precious in God's eyes. Ya. Banyak orang yang tidak mengerti. Banyak orang yang meragukan kasih Tuhan. Banyak orang memikirkan bahwa aku kayaknya enggak disayang Tuhan. Tidak seperti si A, si B, si C. Saya hidupnya selalu menderita. Jadi saudara, banyak pikiran yang aneh-aneh saudara. Kapan kita merasa bahwa kita tidak berharga di mata Tuhan? Biasanya saat kita lagi mengalami masalah. Semua orang mengalami masalah. Apalagi ini di beberapa negara, COVID-19 ini mulai berjangkit lagi. Mulai lagi di Australia, di mana-mana. Bahkan Singapura mulai lockdown lagi. Jadi sangat mengerikan saudara. Akhirnya kita merasa kok hidup kekristenan begini. Jadi anak Tuhan begini. Mana Tuhan sayang sama saya? Katanya saya disayang Tuhan. Ya kan? Ada lagu sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Mana Pak? Kok saya di PHK? Aku diangkat jadi anaknya. Mana Pak? Kok kekurangan hidup saya? Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa aku gak berharga di mata Tuhan. Saudara, saya katakan pagi hari ini, kita semua berharga di mata Tuhan. Sekalipun kita masih hidup dalam dosa, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan membenci dosa-dosa kita, tetapi Tuhan mengasihi kita saudara. Maka itu saudara, Tuhan mau mati bagi semua orang. Justru di saat orang itu berdosa, Tuhan menyerahkan nyawanya untuk orang berdosa. Artinya apa? Tuhan mengasihi setiap manusia. Karena setiap manusia adalah ciptaan Tuhan. Mengapa kita sangat berharga di mata Tuhan? Mengapa kok kita beda dengan ciptaan yang lain? Mengapa kita berharga di mata Tuhan? Mari kita belajar firman Tuhan yang saya ambil dari Yesaya 43 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Udah jelas saudara, mengapa kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Mengapa Tuhan mencintai kita, mengasihi kita. Karena pertama adalah kita adalah ciptaan Tuhan. Tadi dikatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jadi saudara, jelas sekali bahwa ayat ini berkata tentang penciptaan. Karena Tuhan
menciptakan, maka Tuhan mengasihi kita, Tuhan buat kita berharga. Mengapa kita tidak sama dengan yang lain, seperti binatang-binatang atau yang lain lah. Kok kita dikasih Tuhan? Mengapa kita sangat berharga? Apa bedanya kita dengan ciptaan yang lain? Mengapa kita spesial? Mengapa kita jadi harta kesayangan Tuhan? Mengapa kita berharga di mata Tuhan? Kita buka Kejadian 1 ayat 27, maka demikian saudara. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka. Jadi jelas bahwa kita disayang Tuhan, menjadi harta kesayangan Tuhan karena kita diciptakan segambar dengan Tuhan sendiri. Bukan diciptakan dengan segambar binatang, bukan. Apalagi kera, kan gak mau. Ya kan? Sebab ada teori Darwin, Charles Darwin mengatakan bahwa asal usul kita dari kera. Evolusi, teori evolusi, on the origin species. Ini namanya Darwin mengatakan, karena jutaan tahun dulu kera, kecil, agak tegak, jalannya agak bongkok, lama-lama dia seperti manusia. Itu teori yang dulu. Charles Darwin mengatakan bahwa manusia asalnya dari kera. Saya kalau ngomong monyet gak enak kan? Padahal sama tapi gak enak. Jadi kita spesial kenapa saudara? Karena kita diciptakan segambar dengan pencipta kita, yaitu Allah sendiri. Maka lain saudara. Kedua, kita diberikan roh, dihembuskan roh Allah. Kalau binatang enggak saudara. Kalau binatang mati ya sudah. Mati gak tahu kemana, mati habis aja. Kalau kita mati, kita masih punya roh. Roh itulah yang diinginkan Tuhan kembali ke surga bersama Bapa di surga. Maka kita spesial, kita berharga kepada Tuhan. Karena ciptaan Tuhan, segambar dengan Tuhan dan dihembuskan roh Tuhan. Maka ketika kita mati, roh kita diinginkan kembali. Maka Bapa di surga berani, bahkan dia mau mengirimkan anaknya supaya kita tidak binasa. Ada ajaran mengatakan, Pak, surga itu enggak ada, neraka enggak ada. Ada gereja yang mengatakan yang masuk surga itu hanya 144.000 orang. Itu diambil dari Wahyu 7 ayat 8. Jadi setiap suku, Israel punya 12 suku. Setiap suku diambil 12.000 orang saja. Jadi surga hanya dihuni oleh 144.000 orang. Jadi kalau kita masuk gereja itu percuma. Kita nggak kebagian surga saudara. Ada demikian, saya boleh cek nanti di internet ya. Jadi saya nggak katakan gerejanya tidak baik ya. Jadi saudara, memang kita diciptakan Tuhan satu segambar dengan Tuhan. Dan spesial bukan dengan monyet apapun. Bahkan ketika malaikat pemuji Allah Lucifer jatuh dalam dosa, Yesus tidak mau mati bagi malaikat. Hanya mau mati bagi kita saudara. Artinya kita benar-benar adalah spesial. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Kita adalah ciptaan Tuhan yang paling tinggi. Lebih tinggi dari binatang, bahkan dari malaikat sekalipun. Kenapa? Ketika malaikat jatuh dalam dosa, Lucifer dengan membawa sepertiga malaikat yang lainnya, Bapa di surga tidak menyelamatkan malaikat. Bahkan mereka dilemparkan ke neraka. Bahkan disimpan di gua-gua yang gelap ya untuk hari penghakiman. Jelas, karena kita berharga di mata Tuhan, maka Yesus mau mati bagi kita, bukan mati bagi malaikat saudara. Kita sungguh berharga. Tapi kadang-kadang kita, aduh Pak, kenapa sih kok berharga begini? Ini kita kasih ayat-ayat awal dulu, dasar-dasarnya mengapa kita berharga di mata Tuhan. Bahkan Tuhan pun mau mati bagi kita. Kita lebih berharga dari emas dan perak, dari harta apapun saudara. Ya. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 itu kan firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia,
yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi saudara, nilai kita jauh lebih tinggi dari emas, permata, perak apapun di dunia ini. Emas dan perak tidak bisa menebus saudara dari dosa. Harta di dunia, orang kaya pun, sekaya apapun, mungkin hartanya triliunan, dia tidak bisa menebus dosa-dosanya dengan membagikan hartanya ke semua orang supaya dia masuk surga. Kita, hidup kita itu lebih tinggi dari apa ada di dunia ini, saudara. Maka Yesus itulah yang datang untuk menebus dengan darahnya yang mahal. Kita beruntung, saudara, kita punya Yesus. Dengan darahnya kita ditebus dosa kita, dengan nyawanya ditukar. Kita kalau dihitung-hitung secara logika, kita selevel sama Tuhan. Sebab hanya nyawa Yesus saja yang bisa menebus. Malaikat gak bisa menebus. Semua ciptaan, hanya Yesus karena sesuai penciptanya. Yesus memang dia mulia, dia raja, dia anak Allah, dia maha tinggi. Hanya dia yang sanggup menebus kita, saudara. Kita bersyukur, ya. Makanya ada lagu, dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku penuhnya milikmu, akulah anakmu. Ya saudara, jadi kita benar-benar hanya bisa ditebus oleh Tuhan. Ya. Kalau kita tahu bahwa kita ditebus dengan Tuhan, kita jangan menghina ciptaan lain. Kadang-kadang kita melihat orang demikian, aduh ini orang hina, orang miskin. Banyak orang yang menghina orang miskin. Kenapa? Dia menganggap levelnya lebih tinggi. Karena padahal Tuhan Yesus itu mau mati bagi semua orang. Yesus mau mati bagi semua orang. Mau orang miskin, orang kaya, perempuan, laki-laki. Semua mati bagi, Yesus mati bagi mereka semua. Tetapi kita sering membeda-bedakan. Oh saya lebih berharga. Oh saya lebih kaya. Oh saya lebih kuat. Saya berdagang. Itu pengemis. Itu orang gak berharga. Kadang-kadang kita melihat orang miskin gini, kita selalu merendahkan mereka, saudara. Kita jangan sampai merendahkan orang lain. Ya kan? Atau demikian, orang yang cacat, kelemahan tubuh, kita normal. Wah itu cacat, gak level kamu, jangan kumpul aku. Saudara, Yesus pun mati untuk orang cacat. Yesus mati untuk orang punya kelemahan tubuh. Jadi kalau kita menghina orang miskin, menghina orang cacat, menghina orang yang kurang beruntung, kita sedang menghina penciptanya. Saudara, Tuhan itu baik. Bapa di surga mengasihi semua manusia. Bahkan karena besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang telah mengadakan anak yang tunggal, supaya barang siapa orang yang percaya tidak akan binasa, tapi dapat hidup yang kekal. Itu untuk semua, saudara. Jadi kita jangan pikir, aduh kita nggak disayang Tuhan. Bapa di surga berkata, mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Karena anaknya. Demikian pula kita, saudara. Setiap orang punya anak kan? Ada nggak sih orang tua yang nggak sayang anak? Ada nggak? Semua sayang anak. Ada nggak kira-kira kalau anak kita misalnya yang kita sayangi ya, diculik orang. Misalnya. Ya kan kalau kita dosa diculik oleh iblis dari budak dosa. Kita orang tua aja nih, yang berdosa, yang jahat kadang-kadang. Kita orang jahat nih, orang biasalah. Anak kita diculik oleh orang jahat, oleh penculik. Kira-kira respon kita apa? Apa kita bilang begini? Penculiknya telepon minta berapa? 1 miliar. Waduh, anakku diculik orang, minta 1 miliar. Kira-kira responnya gimana? Kasih apa enggak? Enggak. Wah ini bapak yang jahat juga nih.
ternyata ada bapak jahat juga nih. Respon kita apa? Oh biarin aja, gak apa-apa. Satu culik, saya ada 2 lagi gitu. Apa gitu? Anak kita culik nih, langsung telepon culiknya. Bapak anak dari anak si A ini. Iya, anak bapak ada pada saya. Kalau bapak kasih 1 miliar, anak bapak saya cekek. Sampai meninggal. Apa? Saya ada 1 miliar, gimana? Oh nggak apa-apa penculik, saya masih ada 2 lagi di rumah, tenang aja, ambil aja, gitu. Ya enggak lah. Atau jika kita punya anak tunggal, 1 diculik. Saya tahu bapak punya anak tunggal yang kau sayangi. Anak bapak ada pada saya ada 1 miliar sediakan dalam waktu 2-3 hari. Kalau enggak, anak bapak saya bunuh. Ini anak tunggal bapak nih. Apa kita bilang gini, oh nggak apa-apa pak, ambil saja, saya buat lagi gitu. Ya enggak lah. Lebih baik pak, buat lagi lebih gampang daripada saya 1 miliarku setahun carinya susah pak. Ya enggak, kita akan jual rumah, jual mobil, supaya kita bisa menebus. Demikianlah Bapak dari surga. Begitu besar kasihnya pada kita, begitu berharganya kita kepada Tuhan. Dia gak bisa kasih emas, perak terus kita, maka anaknya diserahkan. Dia berusaha keras, ini gak bisa dengan harta, emas, perak gak bisa. Yang bisa dengan anakku sendiri yang tanpa dosa. Maka Bapak bisa merelakan anak yang tunggal yang dikasih untuk mati bagi kita. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Tuhan nggak bilang gini, oke lah, biarin berdosa, aku buat lagi. Enggak tuh, enggak. Kita bertanggung jawab. Maka kita jangan menghina orang demikian. Yesus mati untuk orang miskin ini. Yesus mati untuk orang yang punya kelemahan tubuh ini. Yesus mati untuk orang yang kurang beruntung, saudara. Dia berharga. Orang-orang miskin, kelemahan tubuh, orang gak beruntung. Mereka berharga di mana Tuhan. Mereka mungkin gak kenal Yesus. Tapi mereka berharga di mana Tuhan. Supaya melalui mereka, dia kenal Yesus. Dan mereka merasakan pengorbanan Yesus di kayu salib. Tugas kita saudara. Jangan menghina. Banyak orang menghina. Lu miskin, lu gak berdaya. Lu gak punya tetap jalannya. Wah, kamu rumahnya gubuk di gang. Sampai gak kelihatan nomornya. Jangan demikian saudara. Kalau kita sekali aja menghina orang miskin, kita sedang menghina bapaknya. Karena mereka punya pencipta yang sama dengan kita. Amin saudara. Kita berharga di mata Tuhan. Ya tadi penciptaan. Maka kita diciptakan di hari yang ke-6. Pak, kenapa kalau di hari yang ke-6? Ini ayatnya saudara ya, saya kasih tahu nih ayatnya nih. Penciptaan manusia di hari ke-6. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah. Ya. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan dan mereka. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Pak, kenapa kalau cinta sama kita berharga, dikasihi, kok diciptakan gak nomor 1? Di mana-mana kalau ada apa-apa nih yang tersayang dulu. Kamu yang aku cintai dulu, ini aku kasih dulu. Nanti yang paling gak dicintai, baru nanti terakhir. Kenapa kok kita diciptakan yang terakhir? Justru karena Tuhan sayang sama kita. Maka diciptakanlah semua yang dibutuhkan manusia. Matahari, bulan, bintang, lautan, daratan, gunung, semua diciptakan semua. Pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, semua yang diperlukan manusia diciptakan dulu. Disediakan dulu, baru manusia. Ada nggak di sini kira-kira yang hamil, ya kan? Yang melahirkan, anak lahir jebrol gitu, baru mikir, nanti tinggal di mana ya? Kok kemarin belum beli popok ya, diapers ya, pampers ya? Kok belum beli kacang bayi ya? Tidak ada. Semua waktu wanita hamil, pertama kali, dia akan siap-siap untuk apa? Kasih nutrisi, ya kan? Jaga kesehatan. Untuk apa? Anak itu belum lahir, udah jaga tuh kesehatannya, hati-hati, hati-hati. Jangan naik sepeda,
nanti goyang-goyang, nanti rontok. Ma jangan makan ini, nanti bayinya begini. Ma jangan banyak olahraga lari, nanti gimana. Ya udah jangan duluan. Tapi di samping itu juga dia bilang, Ma yuk kita bikin kamar khusus. Ya di USG bayinya cewek. Langsung apa? Didekorasi pink, ya kan? Pink. Ya, Hello Kitty kan? Gak mungkin cowok Hello Kitty kan? Hello Kitty ya kan? Terus dikasih ranjang bayi yang bagus, ranjang yang kecil, kasih dorongan, kasih lemari, dikasih pakaian yang bagus-bagus, pampers apa yang sesuai dengan usianya. Belum lahir, 4-5 bulan sebelumnya sudah mikir apa yang dibutuhkan. Sudah disediakan kamarnya, tempat tidurannya, pakaiannya, bahkan nanti susu pun udah beli semua. Semua karena apa? Diciptakan karena dia mau lahir. Kita sebelum diciptakan saudara, Tuhan ciptakan semua pohon-pohonan, tanaman, ikan di laut, burung di udara, ternak di dalam juga. Coba bayangkan kalau manusia diciptakan dulu sebelum ternak saudara. Saya nggak bisa makan babi hong saudara. Karena babi hong belum diciptakan. Kambing nggak ada, gulai nggak ada saudara. Ayam Kentucky nggak ada. Karena nggak diciptakan ternaknya. Maka Tuhan baik jangan semua ternak ya kan. Maka kita semua bisa merasakan enaknya babi samcan, babi hong, dan rendang saudara. Itu kesukaan saya saudara. Ya, jadi catat saudara ya, kan saya. Jadi kita benar-benar saudara, kita tanggung jawab pada anak. Tidak mungkin kita punya anak, gak dikasih makan, gak siap makanan. Udah anaknya nangis, lapar, haus, diem aja. Diem aja. Terus buang air, buang kotoran. Kita gak ganti pampersnya. Bau, dia gak mungkin saudara. Kalau kita punya orang tua yang punya anak, melahirkan anak, itu di-ignore, diberikan ke orang lain, itu kita tidak urusin semua. Kita bukan ayah yang baik, bukan bapak yang baik, bukan orang tua yang baik. Orang yang jahat pun mengasihi anak yang belum lahir saudara. Kita mau repot, mau menyediakan makanan, pakaian, kita malam-malam bangun. Waktu anak saya Cynthia masih bayi saudara, tiap malam saya diompolin saudara. Saya diompolin, wah kok basah banjir, waduh. Basah semua, saya ganti pampers. Dan saya ganti pampers. Jadi saya sering kalau tidur waktu itu istri saya, Cynthia, tapi gini. Setiap kali saya jam 2, jam 1 tuh, kok kayaknya basah ya. Waduh, saya ganti lagi. Senang, kita karena senang. Karena anak saya berharga pada saya. Harta kesayangan saya, maka saya rawat, saya bersihkan, saya kasih sekolah. Demikian Bapak di surga. Maka kita diciptakan di hari yang ke-6. Kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga. God created the world. We are created by God in heaven. Kita adalah ciptaan Tuhan. Ada orang berkata, in the beginning God created the world. The rest is made in China katanya. Pada mulanya Tuhan ciptakan dunia. Setelah itu semua bikinan Cina katanya. Enggak saudara, kita ciptaan Tuhan. Jadi kita benar-benar dikasih Tuhan yang terbaik. Ya pertama, mengapa kita berharga di mata Tuhan? Mengapa kita disayang Tuhan? Karena Tuhan menciptakan kita. Yang kedua, karena kita adalah milik Tuhan. Diciptakan bukan dibuang lagi. Kita punya anak lahir dibuang enggak? Kasih orang enggak? Kita dilahirkan, diciptakan oleh Tuhan. Kita dimiliki, kita diciptakan oleh Allah untuk dimiliki, bukan untuk dibiarkan, bukan untuk diignore. Kita punya anak untuk kita miliki, anak dari Tuhan untuk kita miliki, bukan untuk kasih orang. Jadi saudara, kita adalah milik Tuhan. Yesaya 31. Tapi sekarang begini firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, ya, janganlah takut. Sebab aku telah menebus engkau. Dia diciptakan, kita diciptakan, kita dimiliki, kita lepas dari Tuhan. Tuhan menebus kita dengan darah anak yang mahal, dengan anak yang tunggal ditukar hidup kita. Menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Dengan namamu.
engkau ini adalah kepunyaanku. Jelas kita kepunyaan Tuhan. Kita diciptakan, dibentuk, dimiliki. Jadi saudara, kita sangat berharga di mata Tuhan. Kalau kita ada dosa, Tuhan perbaiki. Kita ditegur Pak Tuhan melalui firman Tuhan, melalui ibadah, melalui doa-doa, hati kita ditegur. Supaya kita jadi baik lagi. Dan Tuhan gak mau kita rusak, dibiarkan. Enggak saudara, kita dimiliki, kita dirawat Tuhan. Dibentuk, apa artinya? Bahasa Ibraninya, yatsar. Ya, dibentuk, tadi kan dibentuk oleh Tuhan. Artinya melalui, ya diremas-remas, squeeze, through the squeezing into shape, to mold into a form, especially as a potter. Jadi dibentuk artinya apa? Diremas-remas, diciptakan kembali, dibentuk kembali supaya jadi sesuatu yang baik. Ya, seperti penjunan ini, cetak dengan remas-remas jadi sebuah bentuk. Memang nggak enak seperti ini gambar saudara. Diremas-remas, tadi kan tanah liat, kita nggak berguna. Kita mungkin diremas-remas, dibentuk dengan baik dan dibentuk ulang, ya kan? Akhirnya jadi yang indah. Kita kayak tanah liat saudara. Hidup kita kadang merasa nggak berarti. Kita tidak ada apa-apanya. Aduh Pak, kayaknya saya dibuang dari keluarga. Saya nggak diurusin, saya tolak sama teman-teman. Saya dihina banyak orang Pak. Saya minder ketemu orang. Orang ketemu saya menghina saya, menjauhi saya, ngomongin saya Pak. Saudara, jangan kecil hati. Itu adalah proses kita untuk menjadi bejana yang indah. Proses kita menjadi kuat dalam Tuhan. Tuhan membentuk kita, artinya merawat kita, memelihara kita, membentuk karakter kita. Saudara. Itulah karakter kita. Ya. Yeremia 18 ayat 4 sampai 6 demikian bunyinya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan padaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini. Hai kaum Israel, demikian firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat ini di tangan tukang periuk, demikian kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara, kita diciptakan Tuhan. Ya. Kita kadang-kadang dalam hidup ini kita banyak melakukan dosa, kesalahan, ya masa demi masalah, ya seperti COVID-19 segala. Kita sedang diproses, saudara, dibentuk pada Tuhan, karakter kita. Banyak orang yang dalam 8 bulan ini banyak yang berubah total. Dulunya nggak pernah ke gereja, dulunya marah-marah, dulunya gimana saudara. Karena ada COVID menghantam, Tuhan izinkan itu saudara. Dia menjadi orang yang butuh Tuhan. Mereka menjadi benar-benar orang tahu bahwa segala harta yang dimiliki, segala penghasilan yang dimiliki itu tidak ada artinya saudara. Kalau dihempaskan oleh COVID ini, semua perusahaan besar pun akan hancur. Saudara, kita dibentuk untuk menjadi ciptaan baru. Hidup kita di dunia ini kadang-kadang kita tuh masih retak-retak kayak bejana ini. Masih gampang marah, gampang emosi, gampang kepahitan, gampang dendam, gampang membalas sama orang lain, sama teman kita segereja. Kita masih belum bisa seperti bejana yang indah yang Tuhan bisa pakai. Lah melalui gereja, melalui teman saudara ini, kita diproses, mungkin sakit gak enak, diremes-remes, kita kayak tanah liat. Nanti kita proses tergantung dengan perjalanan kita, maka hidup kita akan dibentuk dengan indah saudara. Benar-benar kita harus hati-hati hidup ini saudara. Karena kita sangat disayang Tuhan Yesus Kristus. Ya. Yang ketiga yang terakhir yang panjang saudara ya. Karena kita adalah kesayangan Tuhan. Yesaya 3 ayat 2 demikian firman Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Jelas sekali bahwa kalau kita diciptakan oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan, bahkan kita dipanggil nama kita menjadi kepunyaan Tuhan yang berharga, kita pasti dijaga dengan baik. Kita pasti disimpan dengan baik, dilindungi dengan baik karena kita adalah barang berharga di mata Tuhan. Misalnya sudah punya cincin berlian, ya. Misalnya nih, punya cincin berlian atau punya logam mulia yang mahal harganya. Saudara,
Apakah saudara taruh sembarangan tempat? Di meja aja, kantor, atau di meja makan? Ya gitu, kotor biarin. Kan enggak. Kita kan rawat nih, jaga, waduh ini cincin bulan saya nih, dijaga-jaga, dibersihin. Ya kan, waduh nanti colong orang gimana kalau dicuri orang. Kita sewa safety deposit untuk dimasukkan ke bank, aman. Dan dilindungi dari maling, dari pencuri. Dan supaya tidak jatuh dia dibungkus yang bagus, kasih dus yang rapi. Itu karena kita menganggap barang itu berharga di mata kita, saudara. Jadi saudara, demikian juga Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Kita segambar dengan Tuhan. Bahkan kita bagian dari Tuhan kasih embusan napasnya. Jadi kita tidak usah khawatir, saudara. Kita akan tetap dilindungi, disertai. Tapi kita semua kadang-kadang gak tahu. Aduh Pak, kayaknya kok berat sekali. Daud saja tahu bahwa dia dipercaya Tuhan, diberkati, dilindungi, saudara. Kita jangan sampai hari-hari ini kita mengeluh, saudara. Jangan mengeluh. Tuhan, kok aku rasanya berat ya. Tagihan demi tagihan, ya kan. Kebutuhan rumah tangga, cicilan rumah, mobil, semua kayaknya macet semua. Saudara, jangan takut, jangan khawatir. Kalau memang itu terjadi, lepaskan saja. Tuhan akan menjaga kita. Bahkan Tuhan akan beri yang baru kalau memang itu terjadi, saudara. Jangan khawatir dengan apa yang kita minum pakai, saudara. Daud pun mengalami demikian. Dan Daud itu tahu, Daud memuji Tuhan. Bahwa dia kesayangan Tuhan. Dan dia berkenan di hati Tuhan. Maka dia anggap Tuhan itu adalah bapaknya, gembala yang baik. Lihat ya, Mazmur 23 ayat 1-6. Mazmur Daud, demikian bunyinya, saudara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud memuji Tuhan, takkan kekurangan aku. Padahal Daud hidupnya dari gua ke gua, dikejar-kejar dari hutan ke hutan. Tapi dia bermazmur, Tuhan adalah gembalaku, dimanapun berada, baik di rumah bapaknya, baik dikejar-kejar Saul, baik dikejar banyak anaknya. Dia sama anggap bapaknya itu adalah gembala yang baik. Tidak pernah kekurangan. Tidak pernah mengeluh. Tapi kita kadang-kadang mengeluh sama orang tua kita. Mengeluh sama Tuhan juga. Ada cerita waktu itu saya lihat di internet. Ada anak kecil minta sesuatu, boneka atau barang atau apa pada orang tuanya. Dia nggak dikasih kan. Orang tuanya marah, jangan. Belum saatnya kamu minta barang ini. Anak itu kecil tuh lari dari rumah. Minggat, ya kan. Akhirnya dia di jalan dia kelaparan. Lihat toko makanan ada bakpao, ya kan. Lihat itu, ada kue tiaw, ya kan. Dia lihat kue tiaw. Itu yang punya kios, kasihan anak kecil ini kenapa kok bisa lihat makanan kue tiaw, ya kan. Ada yang digantung-gantung itu bebek goreng. Kok ada samcan, ya kan. Kok ada macam-macam kan. Biar saya ingat lagi samcan ya. Biar ingat bahwa kebala suka samcan. Akhirnya saudara, dia begitu. Kasih mangkok petiau, ya kan? Kasih babi kecil-kecil kan. Nah, kenapa aku lapar? Ini aku kasih kamu semangkok. Habis makan kenyang, anaknya itu senang sekali. Ibu, kamu baik banget. Terima kasih, baik banget. Baru kenal sebentar. Kamu belum kenal aku. Balik aku berapa menit doang. Kau kasih aku makan yang enak. Mamaku jahat. Aku minta makan Indomie yang enak pun gak dikasih. Katanya jangan. Ini anak kecil gak boleh pedas-pedas. Enggak boleh, minta dia gak boleh. Mamaku jahat, tante baik banget. Apa kata tante itu? Nah, aku baru kasih kamu semangkok bakmi aja. Kamu muji-muji aku baik. Ibu kamu lebih baik dari aku. Dari kecil kamu dikasih susu, dikasih cereal, kamu dirawat dengan baik, kasih makanan, kasih uang sekolah, kasih pakaian, tiap hari digorengin makanan, apapun yang kamu perlukan dikasihkan. Kenapa kamu bilang ibu nggak baik? Aku hanya kasih semangkok aja kamu bilang baik. Adik kaget, dia sadar, iya ya, ternyata ibu jauh lebih baik. Dia pulang saudara. Dan dia nangis. Ma, ampuni anakmu. Saudara, kadang-kadang kita demikian. Kita melihat orang lain nih.
Lagi punya apa? Aduh Bapak di surga, engkau gak baik. Aku gak punya mobil seperti itu. Mobilku butut. Udah tahun 1997 atau 1945. Itu mobil perang. Itu mobilnya 2020. Grace, Tuhan. Mobilku masih mobil perjuangan 1945. Tuhan jahat. Kita kadang sadar. Kita punya mobil yang tahunnya lebih tua saja. Kita bisa ngomel saudara. Kita nggak melihat saudara. Di bawah kita itu banyak yang nggak punya mobil. Banyak yang nggak punya motor. Banyak yang nggak punya sepeda. Pekerjaan kaki. Kita nggak bersyukur. Bapak di surga itu baik. Kalau dia ciptakan kita, pasti apapun yang kita butuhkan disediakan. Kita berharga. Daud mengakuinya, Tuhan adalah gembalaku. Waduh, takkan kekurangan aku. Walaupun dia dari gua ke gua, dari hutan ke hutan, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di rumput yang hijau, bukan yang kering. Bukan rumput yang coklat, yang sudah mati. Ya kan? Tapi di rumput yang hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Coba kalau kambing domba, sukanya makan apa? Rumput. Kalau dia tidur di rumput begini gimana? Tidur di atas makanannya. Tidurnya pun meremnya enak kan? Lihat nih wajahnya. Waduh ini enak. Ya kan? Kita bersyukur. Kita ada domba milik Tuhan. Jadi kita harus benar-benar bersyukur sama Tuhan. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara ke gereja sedang dituntun Tuhan ke jalan yang benar. Saudara yang hari ke gereja, saudara sedang menerima tuntunan Tuhan oleh firman-Nya. Tapi kadang-kadang kita, iya kalau mau kita dibaringkan, iya kalau kita mau dibimbing, iya kalau kita mau dituntun. Kalau kita nggak mau tuntun, maka kita tidak bisa merasakan rumput yang hijau, air yang tenang, saudara. Tuhan itu baik. Jangankan semua yang kita butuhkan, nyawa anaknya pun diberikan. Mana ada? Nggak ada kan? Saya ngutang saudara pun nggak dikasih. Apalagi saya minta anak saudara. Enak aja. Bapak di surga memberikan anaknya untuk kita semua saudara. Betapa berharganya kita kepada Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu telah menghibur aku. Ketika kita berada dalam lembah COVID-19, ya kan? Virus corona, jangan takut. Karena gada dan tongkat Tuhan, firman Tuhan menyertai kita. Saya sudah berkali berkata, saya tidak pernah takut menghadapi berbagai masalah ekonomi. Tidak sekali, sudah berkali-kali dari dulu. Ekonomi kita naik turun, naik turun. Kalau turun tetap kita naik imannya, kan tambah kuat lagi. Kita buktikan oleh Tuhan bahwa kita tidak akan menyerah gitu loh. Tapi banyak anak Tuhan justru ada COVID ini malas ke gereja. Tidak ke gereja, ngapainlah. Apalagi udah biasa online kan. Enak online aja deh di rumah. Jangan saudara. Online tidak bisa menggantikan ibadah di gereja. Saya ulang. Ibadah online tidak bisa menggantikan ibadah di gereja. Karena di gereja kita berkumpul dengan saudara seiman. Untuk menyanyi bersama, memuji bersama, menyembah bersama dalam kesatuan, berdoa bersama, itu beda. Kita kalau di online saudara, lagi nonton sebentar, anak nangis. Ya kan? Kalau kita misalnya lagi dagang, lagi ngomong sebentar, Bu, pesan makanan, Bu, pesan ini, pesan itu, beli odol, beli apa. Kita kayak berhenti gak? Oh jangan dulu ya, antri dulu, saya lihat obat dulu. Enggak mungkin kan? Pasti kita berhenti dulu, banyak interupsi. Jadi kalau kita di gereja ini, kita lebih ada urapan, hadirat Tuhan terasa sekali saudara. Jadi kita sudah terbiasa ibadah online, maka kadang-kadang kita, udahlah online aja deh. Udah biasa di kasur, di atas ranjang kita ada, nonton aja gitu. Kita nggak bisa punya sikap ibadah. Coba saya tanya saudara, ketika saudara ibadah online di rumah, saudara memakai pakaian rapi begini, batik atau kita pakai pakaian tidur? Pak, celana panjang, sepatu atau celana pendek, sendalan?
Bisa nyeker saudara di rumah saudara. Sambil nyeker kakinya goyang-goyang gini. Oh ya, ntar ya. Beda, jauh beda saudara. Kita kalau ke gereja, kita menghargai Tuhan. Ya, Engkau menyediakan hidangan bagiku. Waduh, jangan lagi. Kayaknya kalau udah minggu siang gini, jangan terus ngomongnya nih. Di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi kita disediakan hidangan selalu. Makanan selalu ada pada kita, saudara. Janganlah kita bingung. Kita ada ciptaan Tuhan. Kita dikasih rumput yang hijau. Ada makanan domba yang hebat, yang enak bagi domba. Kita disediakan hidangan yang lezat. Makanan, air, minum, semua kita butuhkan. Diberikan semuanya, saudara. Kenapa kita ciptaan Tuhan, milik Tuhan, dan kita kesayangan Tuhan. Mari saudara, hari-hari yang sering mengeluh, ya, mengeluh gak punya uang, ya, jangan mengeluh lagi. Berdoa dan ingatkan Tuhan. Tuhan firman berkata, Kau ada gembalaku, aku tak akan kekurangan, saudara. Katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Berkekaannya kemuliaan dalam Kristus Yesus. Tuhan ngomong, kalau aku tinggal dalam engkau, dan firmanku tinggal dalammu, minta apa aja yang kau kehendaki, maka aku akan memberikan. Katakan firman itu saudara, katakan. Saya kalau berdoa sama istri, saya katakan, saya proklaim, Tuhan, engkau berkata, kalau firmanmu tinggal dalam aku minta apa aja yang aku kehendaki, engkau memberikan. Saya sebut semua, banyak, kok banyak sekali ya listnya. Tuhan pusingkan, mintanya banyak banget, gak habis. Gak apa-apa, minta apa yang kau kehendaki. Asal kehendak kita adalah sesuai firman Tuhan. Jangan kita beli, oh Tuhan saya mau beli mobil yang mahal supaya gengsiku naik Tuhan. Oh ya gak bisa. Tuhan aku mau beli motor yang mahal supaya aku dipuji orang. Oh gak bisa. Apa yang kita kehendaki sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang memuliakan Tuhan. Kalau kita minta untuk kesombongan, itu tidak memuliakan Tuhan. Dan gak kasih. Gak kasih. Ingat, kalau kita minta Tuhan, kita harus memuliakan Tuhan. Seperti Hana, dia gak punya anak. Tuhan, kalau aku kasih anak, anakku untuk engkau. Lahirlah Samuel. Kalau kita minta itu kemuliaan Tuhan, maka Tuhan beri. Tuhan, aku mau punya toko, usaha baru. Kalau usaha kita memuliakan Tuhan, Tuhan berikan. Kalau kita, waduh, Tuhan, aku ingin pabrik yang gede, toko yang bagus. Ntar kalau aku berhasil, aku mau beli mobil yang bagus Tuhan, ya keren gitu. Enggak dikasih. Jadi sesuai kehendak Tuhan ya saudara. Kita jangan pernah khawatir apapun. Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang kami pakai. Ya, makan, minum, pakai. Ya, semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jangan khawatir apa yang saudara akan makan, minum, pakai. Ya, rumah jangan khawatir. Makanan jangan khawatir. Uang jangan khawatir. Karena semua orang mencari itu. Karena apa? Semua bangsa-bangsa mencari semua itu. Tetapi Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan bagimu. Jelas sekali. Ini dah resep. Kalau kita mau mendapatkan, menerima dari Tuhan pencipta kita, apa yang akan kita makan, minum, pakai. Apa? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua ditambahkan, saudara. Kita harus benar-benar tahu, saudara. Tuhan mengasihi kita. Kenapa? Kita ada ciptaan Tuhan. Ayat terakhir, Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Jadi kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita jadi harta kesayangan Tuhan karena kita adalah satu penciptaan Tuhan, kita milik Tuhan, kita harta kesayangan Tuhan. Maka kita disayang Tuhan, dipelihara dengan baik. Bahkan ketika kita dosa, Yesus mau mati bagi kita, saudara. Pertanyaannya, kalau
kita sudah menjadi harta kesayangan Tuhan. Kita menjadi harta kebanggaan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita menjadikan Tuhan itu berharga di mata kita? Apakah kita menjadikan Tuhan berharga di mata kita? Saudara, kita nggak pernah anggap Tuhan. Kita meremehkan Tuhan. Tanya di sendiri, kalau Tuhan mau mati bagi kita, kita lihat apakah Tuhan berharga di mata kita. Apakah kita mau memiliki Tuhan? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah kita sudah membaca firman dengan sungguh-sungguh? Beribadah dengan sungguh-sungguh? Apakah kita mau bertemu dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh tanpa motivasi apapun? Kita ke gereja pun kadang-kadang banyak motivasi. Kita ke gereja bukan karena kita menganggap Tuhan itu berharga, yang layak disembah, dipuji, dengar firman-Nya, kangen Tuhan, rindu Tuhan. Kita ke gereja aja sudah mikir, nanti aku bawa ini ya, aku tarik multi level nih, aku mau tawarin ini nih. Kita sudah merencanakan untuk berdagang, untuk ketemu teman, habis ketemu teman gereja nanti kita makan-makan. Saudara, semua akan disediakan Tuhan. Kita jual apapun Tuhan berkati. Kita jual apapun Tuhan berkati. Tapi nanti setelah ibadah selesai, Tuhan berkati. Jangan sebelum ibadah mikir, nanti ini si A, si B, si C. Enggak, caranya demikian. Kita ketemu tuh Tuhan, sembah dulu, ibadah dulu Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku rindu Engkau. Begitu kita keluar gereja, di rumah dimanapun, Tuhan punya 6 hari untuk kasih kita berkat. Customer mencari saudara. Customer mencari saudara. Itu saya alami. Saya utamakan ibadah, minggu khusus ibadah. Sabtu itu kalau gak penting saudara, saya gak bisa pergi. Saya khusus untuk menyiapkan khotbah, berdoa. Sabtu kalau gak penting, yang urgent, saya gak mau pergi Sabtu itu. Karena khususkan untuk ibadah. Nanti mulai minggu depan, Sabtu kita tim doa, atau siapa yang ikut boleh, kita akan doakan siap Sabtu malam untuk ibadah paginya. Nah, kita diberkati minggu itu saudara ya. Jadi apakah kita melakukan firman Tuhan? Apakah kita ada waktu untuk Tuhan di rumah itu sejam aja? Kalau kita memandang kita berharga di mata kita ketemu Tuhan dong. Saudara kalau pacaran saja pulang gak ketemu ceweknya sudah kayaknya, kok gak Sabtu ya, kok lama ya. Padahal kemarin baru Sabtu. Tapi pengen terus pacarnya terus, ya kan? Laut ku seberangi, gunung ku daki, ke gereja gerimis gak datang. Wah, berharga mana pacar sama Tuhan? Ayo, kalau pacar nih, ban gembes, tuntun. Yang tunggu bentar, yang agak terlambat, banyak bocor, tapi aku tetap datang. Wih, keren. Tapi pacarnya basah kuyup, ya kan? Iya, dulu saya pernah kok apel ke rumah Ibu Ida, naik motor banjir, semotor tenggelam. Ya udah, parkir. Jadi saudara, kita ini kadang-kadang kalau ketemu pacar, Kang Dao, waduh, semangat 45 kan. Merdeka, pokoknya kita jalan terus sampai tujuan. Tapi ke gereja, gerimis sudah enggak datang. Ngomongnya yang hujan turun lagi katanya. Saudara jangan, apakah kita punya waktu untuk Tuhan sehari-hari? Jarang. Saudara lakukanlah, saya alami juga. Saya ketemu Tuhan sehari 2 kali. Khusus berdoa setengah jam berdoa. Kita ngomong atau ngobrol. Itu namanya kita jadikan Tuhan berharga hidup kita. Kalau udah begitu, dia berkata, semuanya ditambahkan. Waduh, besoknya langsung ada orderan masuk. Kan? Setelah gitu, kita tidak usah susah payah. Tapi susah payah ketemu Tuhan, nanti semua ditambahkan. Kekayaan berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak menambahinya. Sudahkah kita beribadah dengan benar? Serius dengan firman Tuhan, catetin, ya kan? Sudahkah kita memberikan persembahan bagi Tuhan dengan benar? Banyak orang persembahan asal-asalan. Saya ngomong apa adanya. Ya, nilai bagi Tuhan sama. Besar kecil sesuai dengan penghasilan. Tapi ada yang kecil, itu dikumul-kumul saudara. Dan yang kecil pun kadang-kadang lebih lagi, yang paling jelek lagi. Waduh,
Udah misalnya nih ada 5.000-an 3 di dompet nih. Yang paling jelek, yang paling sobek itu yang dikasihkan ke gereja loh. Jangan. Beri yang terbaik. Untung Tuhan gak ngomong, ayo bawa lembu dan kambing domba ke gereja. Stres saudara. Tuhan, gimana beli kambing Tuhan? Notiau Tuhan, notiau. Stres kita. Kita persembahan adalah penyembahan yang baik. Persembahan adalah bagian dari penyembahan kita. Di zaman Musa. Ayo Musa, semua bangsa Israel boleh keluar dari tanah Mesir. Tapi ternak ditinggal. Apa kata Musa? Firaun, aku tidak akan keluar dari Mesir walaupun kau bebaskan tanpa membawa ternak. Satu potong kaki pun dari ternak tidak akan kutinggalkan. Kalau aku tinggalkan, dengan apa aku menyembah Tuhan? Dengan apa aku beribadah kepada Tuhan? Musa menganggap penting persembahan kepada Tuhan. Tetapi kita zaman sekarang orang sudah lupa itu saudara. Mari saudara, kita perbaiki hidup kita terhadap Tuhan. Apakah Tuhan itu berharga di hidup kita? Ingat, saya ulang, apakah Tuhan sudah menjadi berharga di hidup kita? Nomor berapa itu Tuhan di hidup kita? Nomor pertama, ada yang pertama diduduki oleh kekayaan, pekerjaan, hobi. Kita cek dulu hidup kita. Kalau kita cek udah benar, Tuhan yang prioritas dan yang utama, Tuhan berharga di hidup kita, maka Tuhan akan disukakan. Maka kamu jadi harta kesayanganku. Aku adalah empunya seluruh bumi. Saya ulang, akulah yang empunya seluruh bumi. Kalau kamu menjadi harta kesayanganku, segala bumi ini milikku, aku kasihkan kepada engkau. Apa yang kau butuhkan di bumi ini, aku berikan. Karena bumi adalah empunyaku. Kita selalu mencari bumi, tidak mencari empunya bumi. Kita mencari berkat, bukan mencari sumber berkat. Kita beribadah harus mencari sumber berkat, beribadah berdoa. Maka semuanya akan ditambahkan saudara. Jadi saudara, kita harus cek hidup kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan. Kita adalah harta kesayangan Tuhan. Kita berharga di mana Tuhan. Maka kita untuk diberkati, empunya bumi, diberikan apa yang kita butuhkan. Tidak ada cara lain selain kita ibadah dengan benar, berdoa dengan benar, ambil waktu saat teduh, siang, sore, malam, pagi, terserah saudara. Sediakan waktu, setengah jam aja deh, berjumpa dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan sangat disukakan. Tuhan berkata, inilah anak kesayanganku, inilah harta kesayanganku. Aku akan pelihara engkau, aku sayangkan engkau, aku lindungi engkau, aku pelihara hidupmu. Karena engkau adalah harta kesayangan. Karena kau hidup di dalam aku, mencari aku, rindu aku, menyembah aku. Kau utamakan aku dalam hidupmu. Engkau jadi harta kesayangan. Seluruh bumi milikku, aku berikan kepada engkau. Artinya apa yang kau butuhkan, aku berikan kepada engkau. Tuhan bisa nangis saudara. Yesus bisa nangis. Dia terharu. Kok sekarang jemaat HOC, kok berubah ya. Pulang dari gereja, kok mulai buka kamar, berlutut. Saudara bila perlu beli matras untuk berdoa. Saya ada matras doa, masih saya berdoa. Saya gelar, tidak pernah saya lipat. Saya vacuum, saya gelar lagi. Saya ingat, saya harus berdoa. Matras tidak pernah saya gulung. Saya ingat, saya harus berdoa. Masuk kamar, ingat lihat matras, saya harus berdoa. Kalau saudara letakkan matras di kamar, saudara ketika masuk kamar, aduh, aku belum berdoa. Akan ada yang mengingatkan matras saudara. Itu adalah tanah yang suci. Tanggalkan kasutmu. Kita tanggalkan kasut, kita berdoa. Tuhan akan ngomong, engkau harta kesayanganku. Apa yang kau perlukan aku berikan kepada engkau. Jangan khawatir, aku mengasihi engkau. Aku sungguh mengasihi engkau. Engkau anakku, kesayanganku, harta kesayanganku. Saudara, mari saudara, kita jangan main-main lagi. Kita benar percaya. Yang mau menjadi harta kesayangan Tuhan, angkat tangan saudara. Angkat tangan. Yang mau jadi harta kesayangan Tuhan, angkat tangan semua. Angkat tangan. Katakan, Tuhan, aku mau menjadi harta kesayanganmu. Aku mau menjadi kebanggaanmu. Aku mau menjadi Tuhan
orang yang kau sukai Tuhan. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Mari kita semua berdiri. Kita nyanyikan lagu hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga di mata Allah. Kita berharga di mata Allah, saudara. Korapataka sekiata karalapa sekiata karalapa. Hurralapa sekiata karalapa sekiata karalapa. Hurralapa sekiata karalapa sekiata. Hurralapa sekiata karalapa. Tuhan, kau lihat Tuhan anak-anakmu yang berangkat tangan Tuhan. Mereka mengatakan, mereka mendeklarasikan dengan iman bahwa mulai hari ini Tuhan, Engkau menjadi kesayanganku, Engkau menjadi berharga di mataku. Mulai hari ini Tuhan, aku utamakan Engkau Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu menjadikan kami berharga di mata Engkau Tuhan. Bahwa anak-Mu yang tunggal Kau berikan untuk mati bagi kami. Kami berharga di mata-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Terus angkat tangan, berdoa. Tuhan sedang melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan sedang melihat tangan-tangan terangkat. Tuhan sedang mendengarkan doa-doa saudara. Tuhan sedang mendengarkan deklarasi saudara. Katakan, Tuhan Engkau berharga di mataku. Tuhan Engkau adalah Allahku. Aku mau utamakan Engkau dalam hidupku Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami tak mengutamakan Engkau. Ampuni kami kalau selama ini kami tak jadikan Engkau prioritas yang utama. Ampuni kami kalau selama ini kami utamakan hobi kami, pekerjaan kami, semua yang kami lakukan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau Tuhan bertemu dengan Engkau, rindu akan Engkau, berdoa senantiasa karena kami mau jadikan Engkau berharga di hidup kami. Tuhan, kami percaya anak-anak-Mu yang hadir pada siang hari ini hidupnya berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Bulu yang tergulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Terima lagi. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan
untuk kemuliaan. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai. Hurrapata kasiki atakara takara babasiki. Hurrapata kapata kara basiki de. Hurrataka takata takara bala bala bala. Hirarara basiki de. Hurrapata kara takara basiki de. Yes, yes. Hurrapata kara. Kami berharga Tuhan. Kami sungguh berharga Tuhan. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai, takkan dipatahkannya, akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Takkan dipadamkannya, dia akan jadikan untuk kemuliaan. Saudara, hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa hidup kita berharga di matanya. Mungkin selama ini kita mengatakan Tuhan tidak peduli karena kita banyak mengalami masalah. Kita hidup dalam depresi. Kita melihat keadaan, maka kita berkata Tuhan tidak peduli. Saudara, kita lihat banyak orang yang lebih menderita daripada kita. Kita bersyukur hari ini kita ada di gereja ini, beribadah pada Tuhan. Hidup kita berharga, hidup kita berkenan. Karena apa? Kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Terlalu indah bagi dia untuk dihancurkan. Terlalu indah. Maka Tuhan telah relakan segala-galanya. Anaknya diberikan untuk mati bagi kita. Apalagi yang kita butuhkan. Bulu yang terkulai, yang patah, yang terkulai gak dipatahkan, tapi dipakai menjadi yang lebih berguna lagi. Bejana yang hancur dibentuk kembali. Kita yang hancur, kita yang jauh dari Tuhan, kita dijadikan ciptaan baru. Saudara, Yesus telah mati bagi kita di kayu salib. Bukti bahwa kita berharga di mata Tuhan. Tidak hanya menanggung dosa kita, tapi menanggung semua kelemahan kita. Sakit penyakit kita. Yesus menderita dicambuk, dipaku tangan kakinya, supaya oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Yesus juga mengalami penderitaan juga untuk kita, saudara. Jadi yang ada depresi, tekanan, berat, melalui salib Yesus melepaskan kita. Yang mengalami ekonomi yang belum dipulihkan, kekurangan keuangan, kekurangan pemasukan. Saudara, Tuhan yang kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin dapat berkata, aku kaya. Saudara, mulai hari ini mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Engkau adalah harta kesayanganku sendiri. Itu kata Tuhan. Dan akulah yang empunya seluruh bumi. Percayalah, kita harta kesayangan Tuhan. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar
dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai, Horabata karabase kira karabala-bala-bala, Hirata kata karabala-base kira-kira, Hurata kata karabala-bala-base kira-kira, Hurabala-bala-base kira-kira. Yes, yes, kami berharga ya Tuhan. Yes, jangan dipatahkannya, jadikannya untuk kemuliaan. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Sekali lagi katakan bulu yang terkulai, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Sekali lagi, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami belajar firman-Mu. Kami menyadari betapa berharganya kami di mata-Mu Tuhan. Betapa berharganya kami bagi Tuhan. Maka Tuhan mau mati bagi kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, yang Kau kasihi untuk turun ke dunia, untuk mati, untuk menjadi tebusan bagi dosa kami. Sehingga kami yang percaya tidak akan binasa, melainkan punya hidup yang kekal. Tuhan Kau mengasihi kami, anak-Mu Kau berikan untuk kami. Apalagi yang kami butuhkan Tuhan dalam hidup ini. Engkaulah Tuhan yang empunya seluruh bumi. Dan kami adalah harta kesayangan-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini kami belajar bahwa kami diyakinkan kembali oleh firman-Mu. Bahwa kami Kau kasihi, Kau sayangi, Kau berkati. Apapun yang kami butuhkan Tuhan menyediakan. Karena firman-Mu berkata Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Mereka keadilan dalam Kristus Yesus. Dan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Tuhan, kami mau belajar untuk benar-benar untuk memprioritaskan utama Engkau Tuhan. Selama ini kami mengutamakan pekerjaan, hobi kami Tuhan. Tapi kami kali ini Tuhan ingin mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Kami jadikan Engkau berharga dalam hidup kami Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini sedang mengalami masalah-masalah hidup Tuhan. Badai hidup Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan, kami percaya, kami berkata kami sembuh oleh bilu di kayu salib. Karena Kau telah mati bagi kami. Yang ada masa kelemahan tubuh, kami berkata kami kuat. Yang kami ada kekurangan uang, kami hidup miskin, kami berkata kami kaya. Karena Yesus yang kaya menjadi miskin, supaya kami yang miskin menjadi kaya Tuhan. Berkati jemaat-Mu, jemaat-Mu menjadi ibadah yang benar, memiliki jam doa yang benar, beribadah selalu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dan berkati ibadah ini Tuhan. Terima kasih. Kami percaya semua jemaat yang hadir di ibadah ini sudah menerima jamahan firman-Mu.
Terima kasih Bapa. Kalau juga Tuhan kami ingin berpersembahan, kami juga ingin yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Karena kualitas persembahan menentukan iman kami dengan Engkau Tuhan. Kami tidak asal-asalan, tapi kami yang terbaik untuk Engkau. Karena Engkau telah melakukan yang terbaik untuk kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk menjadi berharga di mata Allah. Sama-sama katakan, amin. Haleluya, Bapak Ibu, semua diberkati dengan firman Tuhan. Di Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, maka tidak akan kekurangan kita. Di dalam firman Tuhan juga, carilah dulu kerajaan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita mau berdoa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau lihat kami, tangan-tangan kami yang terangkat untuk memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan, terlebih dahulu Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan Tuhan persembahan kami ini Tuhan. Karena persembahan ini Tuhan untuk pekerjaan-Mu Tuhan melalui gereja Hafsah Kristus. Ya Tuhan, berkatin tangan-tangan yang memberi Tuhan, besar ataupun kecil. Kami percaya Tuhan, kami mau memberi dengan penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami memberi. Haleluya. Amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian.
sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan, kami ada di tempat ini sebagaimana kami ada. Semua itu karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Tuhan kami bersyukur buat firman Tuhan yang menguatkan kami, memberikan kami motivasi, memberikan kami penguatan baru daripada Tuhan. Sehingga setiap jalan hidup kami, apapun yang kami perbuat, apapun yang kami rencanakan, biarlah Tuhan Engkau buat kami berhasil. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau gembala kami yang baik, Engkau menyediakan hidangan bagi kami. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang membuat kami kuat. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu, gembala kami di tempat ini Tuhan, yang telah membagikan firman Tuhan nih. Biarlah ya Tuhan, benih firman Tuhan yang sudah hamba-Mu taburkan buat kami jemaat di tempat ini Tuhan, itu akan tertanam dalam hati kami, hingga akan menghasilkan buah yang baik. Buah itu kami pergunakan untuk kami melayani sesama kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua ya Tuhan, gembala dan juga keluarga anak-anaknya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka impikan untuk ya Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan, domba-domba yang Tuhan percayakan untuk Engkau kami gembalakan di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, berikan hamba-Mu ini hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan. Apapun yang hamba-Mu lakukan, usaha mereka, apapun yang mereka lakukan ya Tuhan untuk ke depan, hari-hari ke depan, kami percaya campur tangan Tuhan dahsyat ajaib. Sehingga ya Tuhan semua itu menyenangkan Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Semua kami, para pengerja ada di tempat ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap kami, memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati anak-anak kami, usaha kami. Apapun yang kami lakukan, kami percaya di dalam Tuhan kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapa yang baik, semua pengerja kami di tempat ini Tuhan, Engkau ikat kami dengan tali kasih Tuhan, sehingga kami bersama-sama di hari-hari yang akan datang, di minggu-minggu yang akan datang, kami sama-sama bergotong royong mendukung pelayanan di tempat ini untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan, keluarga dan semua ya Tuhan, jiwa-jiwa yang baru, kami tidak tahu apa yang Engkau rencanakan buat gereja kami, tetapi satu hal yang kami yakin, kami percaya kepada Tuhan, ketika Engkau taruh gereja kami di tempat ini, ada rencana Tuhan yang besar buat gereja kami di tempat ini, sekeliling di tempat ini, Jakarta Barat, DKI diberkati oleh Tuhan lewat gereja kami di tempat ini Tuhan Yesus. Banyak jiwa berbondong-bondong datang, kami sama-sama memuji menyenangkan Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, khususnya ya Tuhan untuk bangsa kami, negara kami yang sangat kami cintai. Banyak gejolak, persoalan, politik sana sini yang kami alami, dan banyak yang kami dengar isu-isu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemimpin kami, para pejabat-pejabat kabinet yang ada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau taruh mereka takut akan Tuhan. Sehingga ya Tuhan, apapun yang mereka putuskan, apapun yang mereka
Bicarakan semua itu berasal daripada Tuhan. Sehingga ya Tuhan mereka membawa bangsa kami ke depan. Menjadi bangsa yang makmur. Menjadi bangsa yang jaya di hadapan Tuhan. Menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga ya Tuhan melalui mereka Tuhan. Negara kami, negara yang penuh dengan sukacita. Penuh dengan kedamaian. Tidak ada gejolak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Beraya Tuhan negara kami dari Sabang sampai Merauke. Penuh dengan kemenangan daripadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan saat ini khususnya untuk COVID-19 ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau izinkan terjadi di bangsa kami. Karena ada rencana Tuhan yang dahsyat yang sedang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Ketika kami mengerti akan hal ini. Kami percaya ya Tuhan, kami semua di tempat ini tidak takut. Karena kami tahu perlindungan Tuhan bagi kami adalah perlindungan yang mulia. Perlindungan yang tidak pernah habis-habiskan. Mulai saat ini sampai Engkau menjemput kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang tidak dapat sama-sama kami di tempat ini Tuhan, yang ada di rumah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi problema hidup mereka, keluarga mereka ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ya Tuhan di hari-hari yang akan datang, mereka datang di tempat ini untuk sama-sama kami memuji menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan menerima berkat daripadamu Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita akhiri pada ini. Angkat tangan kita. Katakan amin pada setiap kata-kata iman dan terjadi dalam saudara. Bapak, terima kasih kebaikan-Mu. Telah pimpin kami, berkati kami, jamah kami dengan firman-Mu dari awal hingga akhirnya Tuhan. Sebentar kami mau berpisah satu sama lain, mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kau lindungi kami dalam perjalanan Tuhan. Sebelum kami berpisah, pulang kami rindu terima berkat-Mu. Diberkatilah keluargamu. Amin. Diberkatilah suamimu. Amin. Diberkatilah istrimu. Amin. Diberkatilah anak-anakmu. Amin. Diberkatilah orang tuamu. Amin. Diberkatilah kesehatanmu. Amin. Diberkatilah pekerjaanmu. Amin. Pulanglah dengan membawa berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan, perlindungan, pertolongan dan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin.